Bab 83 Mimpi Pernikahan Mewah. Elvano menggendong tubuh istrinya itu ala bridal style menuju ke ruang pribadinya. Seluruh pengawal melihat wanita yang mampu menatap tatapan tuan mereka. Di depan para pengawal dan di luar, Elvano selalu menunjukkan sisi cuek dan dinginnya di hadapan Raina meskipun tetap memberikan semua yang istrinya mau. Meninggalkan para pengawal yang menatapnya, Raina mengalungkan tangannya di leher sang suami sambil membenamkan wajahnya di ceruk leher Elvano. Kini mereka memasuki ruangan pribadi Elvano, ruangan yang hampir sama luasnya dengan mansion utama Elvano. Tidak ada lemari pendingin seperti milik Raina, hanya ada lemari pendingin kecil dan isinya adalah minuman beralkohol milik Elvano. Elvano meletakkan tubuh istrinya dengan lembut di ranjangnya. Namun tangan Raina tak lepas dari pelukannya dari sang suami. "Sayang, lepaskan, aku ingin membersihkan pakaianku dulu. Lihat, ada bekas darah dari para penguntit tadi," ucap Elvano lembut. "Tapi aku ingin tidur memelukmu," rengeknya. "Aku akan kembali sampai aku membersihkan tubuhku." "Ya udah, pergilah, jangan lama," ucap Raina melepaskan pelukannya. Raina melepaskan pelukan tangannya dari leher Elvano. Elvano memberikan kecupan di kening istrinya lalu masuk ke dalam kamar mandi. Melihat suaminya sudah masuk kamar mandi, Raina merasa gerah. Turun dari ranjang menuju walk-in closet milik suaminya, tidak terlalu besar seperti di mansion utama, tapi pakaiannya juga banyak. Dia ambil kemeja putih suaminya. Melepaskan baju dan celananya, kini dia hanya menggunakan kemeja putih suaminya. Kemeja itu cukup menenggelamkan tubuhnya sehingga kemeja itu terlihat seperti dress mini yang hanya sebatas paha putihnya. Membuka dua kancing dari kemeja itu sehingga belahan dada sang istri terlihat sangat indah. Raina menatap dirinya dari cermin besar yang menempel di lemari pakaian suaminya. "Aku yakin saat kalian semakin besar di dalam perut Mami, Mami akan menjadi gendut, sayang, dan dadi kalian akan melirik wanita lain," ucapnya kepada perut ratanya. Raina mengikat rambutnya dengan ikat satu seperti ekor kuda. Kini terlihat semakin cantik, leher putihnya terlihat sangat mulus. "Pantas saja kadal air itu menyukaiku, haha, ternyata aku sangat cantik," ucap Raina tersenyum manis memuji dirinya menatap wajahnya di cermin besar yang menempel di lemari pakaian suaminya. Asik dengan memandangi wajahnya di depan cermin itu. Elvano keluar dari kamar mandi itu. Dia terkejut kala tidak melihat keberadaan istrinya. Elvano keluar dengan hanya berlilitkan handuk kecil untuk menutupi bagian pinggang sampai batas lututnya. Dada bidang serta otot yang memperlihatkan bentuk urat yang tersusun rapi karena memang Elvano memiliki kulit yang putih sehingga urat-urat itu membuat kesan hot pada tubuh Elvano. Terlebih lagi air yang menetes dari rambut pria itu membasahi dada bidang itu. "Di mana monyet kecil itu? Bukannya dia mengatakan tadi ingin tidur, sekarang dia berkeliaran entah kemana," guman Elvano dalam hati. Entah harus berapa banyak stok kesabaran Elvano untuk monyet kecilnya itu. "Sayang?" panggilnya lembut berharap mendapat sautan dari sang istri. Sambil berjalan menuju walk-in closet miliknya itu karena dia harus segera mencari di mana sekarang monyet kecilnya itu. Memasuki ruangan walk-in closet miliknya, dia melihat sosok yang dia cari, sosok yang kini tengah memakai pakaiannya. Kaki putih jenjang yang terlihat sampai paha membuatnya tak berhenti menatap kulit mulus istrinya itu. Berjalan mendekat ke arah sang istri, memeluk tubuh Raina dan membenarkan wajahnya di ceruk leher Raina sambil menghirup aroma tubuh wanitanya itu. Tangan Elvano yang memeluk pinggang ramping itu kini dengan nakal menggelitik pinggang istrinya. "Habis, stop! Geli!" ucap Raina memukul pelan tangan suaminya. "Sedang apa kau di sini? Bukankah bibirmu ini mengatakan tadi ingin tidur?" ucap Elvano menatap wajah Raina dari cermin itu sambil mengusap gemas bibir istrinya. "Aku merasa panas, sayang, jadi aku mencari pakaianmu yang muat untukku, dan aku menemukan ini," ucap Raina tersenyum sambil memegang tangan suaminya yang memeluk pinggangnya. "Terus mengapa kau tak kembali lagi ke ranjang dan berbaring? Bukankah aku sudah mengatakan aku hanya sebentar saja membersihkan diriku?" "Hei, aku hanya ingin memandang wajahku di cermin ini,
Ternyata aku sangat cantik, hahaha, pantas saja seorang kadal air yang terkenal dengan julukan dinginnya bisa menyukai gadis biasa sepertiku, haha. Ucapnya tertawa sambil menatap dirinya di cermin itu. Elvano memperhatikan setiap senyuman istrinya itu membuat dia semakin jatuh cinta dengan sosok Raina. Meskipun setiap menitnya dia harus mengisi stok kesabaran untuk monyet kecil yang modnya berubah-ubah. Apa kau sedang memuji dirimu? Ucap Elvano menggoda istrinya itu. Oh tidak tuan, tapi kenyataannya mengatakan bahwa monyet kecil ini cantik. Bahkan Kak Zee, Jackson Wang tak pernah berhenti menatapku. Ucapnya membalas godaan suaminya. Akan ku congkel kedua mata mereka agar tak bisa menatapmu lagi, ucap Elvano kesal. Hahaha, jangan cemburu gitu dong tuan. Tuhan ngasih mata itu biar kita bisa melihat keindahan. Ucap Raina kini tertawa melihat raut wajah suaminya. Tapi mereka tak bisa menatap apa yang menjadi milikku, ucapnya dengan nada kesal. Mereka hanya bisa menatapku saja sayang, tapi tak bisa memilikiku. Kau lihat bahkan dari seluruh pria yang ingin dekat denganku, hanya kau pemenangnya tuan kadal air. Ucap Raina mencubit hidung suaminya, yang meletakkan dagunya di pundak Raina. Yah, meskipun awalnya kadal air ini memaksa buat menikahinya dengan kontrak, haha. Ucap Raina mengingat bagaimana dulu mereka sering berdebat hanya untuk menikah. Apa sekarang kau menyesal karena menikah seperti itu? Ucap Elvano serius kepada istrinya. Tidak. Aku tidak menyesal sayang, hanya saja aku pernah bermimpi menikah dengan mewah, menggunakan gaun yang kemarin saat kita pemberkatan berjalan menuju altar, dilihat banyak orang dan menjadi ratu satu malam. Tapi semua sudah tidak penting lagi, bahkan sekarang aku dijadikan ratu setiap hari olehmu. Ucap Raina mencium pipi suaminya itu. Raina tidak salah. Dia hanya wanita yang bermimpi menikah dengan mewah. Tidak hanya Raina, banyak wanita juga yang ingin menikah seperti itu. Bahkan Elvano ingat dulu sang mami akan menikahkan putra satu-satunya dengan penuh kemewahan. Tapi semua berubah karena kini sang mami sudah tenang di keabadian. Elvano membalikkan tubuh istrinya agar menatapnya. Mencium bibir istrinya itu dengan lembut. Dibalas dengan ciuman Raina. Kini bibir Elvano menjalar ke leher putih istrinya itu. Raina yang mendapat serangan dari sang suami hanya mengalungkan tangannya ke leher Elvano. Elvano menggendong tubuh Raina ala koala, kemudian meletakkan wanita itu di ranjang mereka dengan lembut. Tak henti sampai di sini, Elvano membuka satu persatu kancing kemeja Raina, sambil mencium bibir istrinya itu. Tangan kanannya membuka kemeja putih yang Raina gunakan. Raina membantu mengangkat tubuhnya agar suaminya dengan mudah melepaskan kemeja putih itu. Setelah terbuka tangan Elvano tidak tinggal diam, dia menyentuh leher istrinya kemudian turun dengan mengelus lembut sampai ke bagian benda kenyal milik Raina. Memberikan sedikit remasan pada benda kenyal itu, membuat Raina mendesah pelan. ANPPH. Teracau Raina ketika dengan lembut suaminya memainkan benda kenyal miliknya. Raina tak tinggal diam, dia membuka handuk yang dipakai suaminya itu. Tangan kanannya merangkul leher suaminya itu dan tangan yang satunya menyentuh lembut Vano Junior itu. Tolong kepada rakyat undur-undur diharapkan tenang. Meninggalkan kisah pelabuhan antara suami istri yang sedang saling mengungkapkan cinta. Lilian menatap Hendra dengan sinis. Pak Tua, di sini ada kamar kosong tidak? Aku ingin beristirahat sebentar, kepalaku sangat pusing. Ucap Lilian dengan sinis. Tidak ada. Ketua Hendra. Kalau begitu di mana ruanganmu? Aku ingin beristirahat sebentar, balas Lilian dengan sinis. Kau tak bisa ke ruanganku, balas Hendra dengan ketus lagi. Baiklah kalau begitu aku akan meminjam kamar pengawal. Lama-lama bisa pingsan aku jika aku tidak beristirahat. Ujar Lilian sambil memegang kepalanya. Tidak bisa. Kau tidak bisa tidur di kamar pengawal. Jawab Hendra kini dengan kesal. Jadi bagaimana? Kalau begitu aku minta kunci mobil, lebih baik aku berbaring di sana. Mendengar itu Hendra menarik tangan Lilian.
Daripada kau harus tidur di kamar pengawal, kau jauh lebih baik tidur di kamar kutuyul kecil, gerutu Hendra dalam hati, sambil menarik tangan Lilian dengan kasar. Tidak bisakah kau menarikku dengan pelan, Pak Tua? Aku sangat pusing. Cicit Lilian pelan, tak kuasa menahan rasa sakit di kepalanya. Sampailah mereka di kamar Hendra. Kamar yang sama luasnya dengan milik Elvano. Saat Lilian ingin membaringkan tubuhnya di ranjang itu, tiba-tiba Hendra berteriak. "Hei tuyul kecil! Kau harus bertanggung jawab!" Ucap Hendra kepada Lilian. "Jangan berteriak, Pak Tua. Aku mendengarnya, duduklah di sini dan katakan apa yang kau inginkan." Ucap Lilian dengan lemah. "Jangan berpura-pura, Lilian." Ucap Hendra kini menatap sinis ke arah Lilian sambil duduk di samping Lilian. "Katakan apa yang harus aku tanggung jawab. Kau tak perlu berteriak, Pak Tua. Aku masih punya 2 telinga." Ucap Lilian kini mencoba menahan rasa sakit di kepalanya. "Kau harus bertanggung jawab atas semua. Kau lihat aku sudah memberikanmu tempat berteduh, pakaian dan semua, dan juga kau harus bertanggung jawab atas ciuman itu, dan semua itu harus kau ganti dengan menikah denganku. Apa tidak ada cara lain selain menikah? Aku tidak ingin menikah. Menikah hanya akan membuatku menjadi manusia tak memiliki tujuan." Ucap Lilian terdengar sendu. "Tidak hanya Manny." Ucapan Hendra terhenti kala Lilian menjatuhkan kepalanya ke paha Hendra yang tengah duduk di samping Lilian. Melihat wajah pucat Lilian membuat Hendra panik. "Hei, tuyul bangun!" Ucap Hendra kepada Lilian. "Sayang! Aku lupa dia belum memasukkan apapun ke dalam perutnya sedari pagi." Ucap Hendra mengumpat kepada dirinya. Dia lupa kalau gadis yang ada dalam pangkuannya sekarang belum ada memasukkan sedikit pun makanan ke dalam perutnya. Dengan pelan dia gendong tubuh mungil itu, meletakkan tuyul kecil itu dan membaringkan di ranjang itu. Melepaskan sendal yang dipakai Lilian. "Mengapa kau tak bicara jika kau belum makan? Sekarang lihat kau membuatku semakin susah, Lilian." Ucap Hendra sedikit khawatir. Hendra langsung menghubungi dokter, agar dengan cepat datang ke mansion eksekusi milik Elvano itu. "Tuan, wanita itu kini telah masuk ke dalam dunia Berovan." Ucap pengawal kepada Lucas Mora. "Bagus. Apa dia mau bekerja sama dengan kita?" Ucap Lucas dengan dingin. "Tidak, Tuan. Wanita itu tetap tidak ingin menjadi mata-mata. Dia mengatakan tidak akan pernah mau bahkan sampai dia mati sekalipun." "Sialan! Tangkap kedua orang tuanya dan pakai untuk menjadi ancaman agar gadis sialan itu mau bekerja sama dengan kita." "Baik, Tuan." Kini terlihat Lucas sangat kesal. Bagaimana mungkin gadis itu menolak dengan semua bayaran yang dijanjikan untuk Lilian? "Saya! Harusnya aku sendiri yang turun tangan. Gadis itu memang sangat pintar. Dia sangat berguna untuk menghancurkan Elvano. Bagaimanapun caranya aku harus bisa membuat wanita itu mengikuti permainanku." Ucap Lucas dengan sinis. Kini Matthew merasa ada sedikit cahaya ketika sang menantu membantunya untuk kembali mendapatkan kepercayaan putranya. Sekarang waktunya Matthew mencari tahu kebenaran dan pembuktian saat itu dia tidak ikut dalam rencana kematian istrinya. "Dinah, aku akan buktikan pada putra kita sayang, dan aku akan membuat semua seperti dulu, dan aku akan menjadi kakek yang baik untuk cucu-cucu kita sayang. Aku akan menebus semua kesalahanku, dan putramu itu menuruni sifatmu, kau berhasil sayang mendidiknya. Maafkan aku." Ucap Matthew kini terisak mengingat bagaimana bisa dia melukai putranya. Kini Matthew mencoba bangkit dari tempat tidurnya, namun tiba-tiba kakinya terasa berat. "Mengapa kakiku tidak bisa digerakkan?" Guman Matthew dalam hati, dia memanggil pengawalnya. Dokter Diki kini datang. Dengan tersenyum miring dia memperhatikan wajah ketidakberdayaan Matthew. "Dokter, tolong, mengapa kakiku sulit sekali digerakkan?" Ucap Matthew kini menatap kedua kakinya.
Biar aku lihat, tenanglah, ini sering terjadi saat seseorang merasa mulai berubah haluan. Ucapnya sangat pelan. Maksud dokter? Maksud saya, Anda hanya perlu beristirahat untuk beberapa waktu. Ini efek dari lelah saja. Besok pasti akan kembali normal. Ucap dokter itu. Untung saja. Terima kasih dokter, kau selalu memberikan yang terbaik untuk keluargaku. Seharusnya kau yang menjadi dokter pribadi istrinya Elvano yang tengah mengandung. Apa? Istrinya Elvano mengandung? Ucap dokter itu terkejut. Ya, dia tengah mengandung 3 sekaligus cucu untukku. Tapi maafkan aku tidak bisa meminta mereka menjadikanmu dokter pribadi istrinya, karena dokternya menantuku itu langsung rekomendasi dari kakaknya. Ucap Matthew kepada dokter itu. Aku turut bahagia, tidak apa-apa mungkin bagi Elvano dan istrinya masih ada dokter lebih baik dan pas untuk istrinya itu. Kau selalu saja merendah, Dok. Ucap Matthew dengan polosnya. Kini dia insan yang lelah dengan permainan mereka dalam keadaan berkeringat. Meskipun Belda mengatakan bahwa Elvano dan Raina tidak bisa melakukan hubungan suami istri, tapi masih ada cara lain kan untuk membuat hasrat mereka berdua tersalurkan meskipun Vano Junior masih harus bersabar untuk masuk ke dalam rumahnya. Elvano terus mengusap-usap punggung istrinya yang tengah terlelap dalam pelukannya. Mencium puncak kepala istrinya. Dalam balutan selimut tebal, saling menghangatkan tubuh polos tanpa kain, kini Raina semakin memenamkan wajahnya di dada bidang suaminya. Aku mencintaimu, Raina. Sangat-sangat mencintaimu dan aku tidak tahu bagaimana hidupku tanpamu. Ucap Elvano lembut kepada istrinya itu. Next Town. Bab 84 Talita dan Eksekusi. Raina terbangun dari tidurnya melihat suaminya tertidur. Melirik waktu menunjukkan pukul 8 malam. Perutnya terasa lapar, melirik suaminya yang begitu tenang dalam lelapnya. Mengusap wajah tampan sang tuan kadal air, dia berikan kecupan lembut di pipi suaminya. I love you, Habi. Bisiknya dengan lembut, dia turun mengambil pakaiannya yang berserak kemana-mana. Tetap memakai kemeja milik Elvano. Setelah selesai, kini Raina kembali duduk di samping suaminya. Dengan gemas Raina menangkup wajah suaminya. Habi. Ucapnya memanggil Elvano. Jawab Elvano kini menaikkan kepalanya di paha Raina dan memeluk perut yang masih ramping itu. Sayang, bangunlah. Aku lapar. Ucap Raina dengan manja. Sebentar lagi sayang, aku masih ingin seperti ini. Jawab Elvano dengan serak. Bangunlah, nanti setelah makan kau bisa tidur lagi. Oke sayang. Ucap Elvano kini duduk di samping Raina. Dia lihat Raina sudah memakai kemejanya lagi. Melihat istrinya yang cantik itu, Elvano dengan gemasnya dia mencium pipi istrinya berulang-ulang. Pakai baju duluku. Lihat tuh, Vano Junior masih belum ditutup, nanti bangun lagi susah tidurinya. Ucap Raina kini mencubit pelan perut kotak-kotak milik suaminya. Elvano dengan polosnya melirik bagian bawahnya. Kemudian melihat istrinya dan terkekeh kala Raina menatapnya. Dia turun dan masuk ke dalam walk-in closet miliknya. Raina yang melihat tubuh bugil suaminya itu hanya tersenyum melihat tingkah suaminya yang sangat lucu. Wajah sangar dan dinginnya berubah saat berduaan dengan Raina. Habi, cepat atau aku turun sendiri. Teriak Raina dengan suara tengilnya. Tidak. Tunggu aku. Lagi pula ini udah selesai. Jawab Elvano yang kini sudah berjalan ke arah istrinya. Kini mereka turun ke ruang makan di mana Elvano tadi meminta Hendra untuk menyiapkan makanan Chinese food untuk monyet kecilnya itu. Melihat banyaknya jenis makanan Chinese membuat Raina tersenyum senang. Ingin berlari cepat menuju tempat duduk tapi tangannya masih dalam pegangan sang suami. Elvano menarik kursi meja makan itu untuk istrinya duduk. Sayang, ini untukku? Ucap Raina mendongak ke atas melihat wajah suaminya karena kini dia sudah duduk di kursi meja makan itu. Iya sayang, semua untukmu, makanlah biar biji kadal air kita tidak kelaparan, ucap Elvano mencium puncak kepala istrinya itu.
Hendra dan tuyul kecil itu di mana? Biar mereka juga ikut makan sayang. Ucap Raina kepada Elvano. Mungkin mereka ada di kamar pribadi Hendra. What? Mereka belum menikah sayang, tidak baik seorang anak perempuan berada berduaan di kamar. Ucap Raina kini melirik sekeliling ruangan itu. Teriak Raina dengan suara tingginya. Elvano dengan spontan menutup telinganya dengan kedua tangannya. Jelas aksi Raina dilihat oleh seluruh pasang mata pengawal di mansion itu. Sayang, kau bisa memanggil Hendra dengan menyuruh pengawal. Ucap Elvano menatap wajah istrinya itu. Hehe, aku cuma mau tes suara sayang. Ucap Raina dengan polosnya. Sudah jangan berteriak lagi, kau membuat telinga mereka rusak nanti. Ucap Elvano kini menatap ke arah para pengawal yang melihat mereka. Oke, baiklah bos. Ucap Raina kini sambil menyendokkan kue tiaw goreng ke dalam piring suaminya, kemudian dia juga meletakkan kepitingnya. Memakan kue tiaw goreng itu sambil mengangguk kiri kanan mengatakan makanan itu sangat lezat. Kemudian seorang pengawal datang bersama dengan Hendra, karena Elvano meminta pengawal memanggil Hendra. Ya Nyonya, ada apa? Ucap Hendra kini menatap sang Nyonya besar. Di mana tuyul kecil itu? Ucap Raina menghentikan makanannya. Dia sedang beristirahat di kamar Nyonya. Dia tadi mengalami pingsan dan saya sudah memanggil dokter untuk memeriksa keadaannya. Ucap Hendra kini. Pingsan? Ada apa? Saya lupa jika sehari penuh ini dia belum mengisi perutnya dengan makanan. Ucap Hendra mundur beberapa langkah takut dengan amukan si Nyonya kadal air itu. Kau gila! Bagaimana bisa kau membiarkan wanita tidak makan Hendra? Kau pikir tubuhnya tak membutuhkan energi? Amuk Raina kesal kepada Hendra. Aku pikir dia sudah makan tadi saat aku meninggalkan dia bersama Nyonya saat aku mengikuti Tuan. Ucap Hendra dengan gagap. Kau pria atau wanita sihak? Tega-teganya kau bekicot. Dia juga tuyul perlu makan. Ucap Raina kini menangis. Melihat istrinya menangis, Elvano terkejut bagaimana mungkin istrinya bisa menangis hanya karena mendengar tuyul itu pingsan karena tidak makan. Apa kau tidak dibayar selama ini oleh kadal air ini? Sampai-sampai kau membiarkan gadis tuyul itu tidak makan? Kalian sama saja kalian tidak tahu bagaimana rasanya menjadi wanita seperti kami. Ucap Raina terisak. Sayang, kok aku ikut? Ucap Elvano kepada istrinya. Ya kalian sama saja bekicot ini pasti belajar darimu kan? Dan kau mengapa tidak memberikan bekicot ini uang? Ucap Raina kepada suaminya. Bagaimana dia tidak ada uang? Bahkan dia juga mengoleksi motor. Dia juga memiliki black card. Ucap Elvano kepada istrinya. Dan kau? Kemari kau karena kau aku jadi ikut masalah. Teriak Elvano kini menatap tajam ke arah Hendra. Permisi. Jawab Lilian kini datang kepada mereka. Kau, kemarilah. Kau harusnya mengisi perutmu. Aku tahu rasanya bagaimana sepertimu. Dulu aku pernah menahan lapar 2 hari dan itu sangat menyiksa. Kemarilah tuyul kecil. Ucap Raina kini menatap wajah Lilian dan meminta Lilian duduk di sampingnya. Lilian melirik Hendra dan Elvano berharap mendapat persetujuan. Elvano hanya mengangguk dengan wajah sinisnya. Kau tak perlu menunggu persetujuan mereka. Ucap Raina dengan lembut. Akhirnya kini Raina dan Lilian menikmati semua makanan itu. Sedangkan Elvano dan Hendra tidak berani berkutik apapun. Setelah selesai kini, Elvano mengajak Raina sesuai permintaan Raina tadi. Membawa wanita itu ke ruang eksekusi. Diikuti oleh Hendra dan Lilian. Habi? Panggil Raina kepada suaminya yang tengah menggendongnya, karena ruang eksekusi berada di ruang bawah tanah yang sangat gelap dan kumuh. Hanya beberapa penerang yang menerangi ruangan itu. Han, apa nenek Lamper ada di sini? Ucapnya. Kau ingin melihatnya? Boleh. Ada hal yang ingin aku cari tahu.
Ucap Raina yang masih terus mengalungkan tangannya di leher Elvano. Sedangkan Lilian melirik kanan kiri ruangan itu, melihat betapa mengerikannya ruang eksekusi itu, terdengar jeritan dan teriakan para tawanan. Sambil memegang lengan Hendra, wanita itu merasa bergetar ketakutan, dan itu dirasakan oleh Hendra. Melirik wanita yang menciumnya tadi dengan tersenyum kala melihat rasa takut dari tuyul itu. Kini mereka memasuki ruangan di mana ada seseorang yang sangat lusuh dan berantakan. Keadaannya sangat menyedihkan dengan tangan yang diikat rantai dengan penopang bola besi yang sangat berat, tidak hanya tangan tapi juga kakinya. Elvano menurunkan istrinya dari gendongannya. "Siram!" ucap Elvano dengan singkat kepada pengawal yang berjaga. Dengan cepat pengawal menyiramkan air ke tubuh Talita. Talita tersadar saat air membasahi tubuhnya yang penuh luka dan memar. "Lepaskan aku! Gano, lepaskan aku! Tolong lepaskan aku!" teriak Talita. "Hai nenek lampir!" ucap Raina kini kepada Talita sambil melambaikan tangannya. "Tolong lepaskan aku! Aku takkan mengganggumu lagi, lepaskan aku!" mohon Talita kepada Raina. "Kau ingin lepas? Masalahnya aku tidak ingin," ucap Raina tersenyum manis. "Pengawal, ambilkan aku kursi, aku ingin duduk," ucap Raina kini dengan pandangan berbeda. Entah tiba-tiba aura yang dikeluarkan oleh Raina membuat semua orang merasa ngeri. Termasuk Hendra dan Lilian, cara tatapan Raina kepada semua berubah seperti bukan Raina yang ada dalam dirinya. "Lepaskan aku! Bagaimanapun aku adalah mami tirimu Elvano!" teriak Talita. "Jangan berteriak! Kau pikir kami semua tuli?" ucap Raina dengan sinis. "Hendra, tolong aku sayang, lepaskan aku. Aku masih mencintaimu," ucap Talita kini meminta pertolongan kepada Hendra. Raina dan Lilian terkejut kala mendengar ucapan Talita. Terkejut bagaimana bisa Talita berbicara seperti itu, terlebih lagi Raina, dia langsung melirik ke arah Hendra. Hendra hanya menunduk dan bingung bagaimana menceritakan kisah lama yang sudah dia kubur 6 tahun silam, bersama dengan kematian sang nyonya besar. Raina mendekat ke arah Talita, menarik rambut Talita hingga wanita itu mendongak ke atas. Melihat wajah Talita yang penuh dengan luka lebam tidak membuat seorang Raina merasa kasihan. Padahal tadi dengan mudahnya Raina menangis karena Lilian tidak mengisi perutnya. "Kau ingin bebas setelah kau membunuh manusia yang tak berdosa. Kau gila, sangat gila nenek lampir!" ucap Raina kini semakin menarik rambut Talita. "Lepaskan aku, sialan! Bangsat! Lepaskan!" teriak Talita menggelengkan kepalanya ke kanan ke kiri agar terlepas dari tarikan Raina. "Kau ingin dilepaskan? Kau lupa bagaimana kau dengan mudahnya menyakitiku seperti ini saat di rumah sakit. Mungkin jika kakakku tidak datang saat itu aku yakin kau akan lebih gila lagi. And you know, you beat." Umpat Raina. "Hendra, tolong aku. Aku masih ingin hidup. Aku menyesal. Aku masih mencintaimu. Kau tahu aku hanya tidak terima saja jika kau harus hidup menjadi babu di keluarga ini," ucap Talita kepada Hendra. "Diam!" teriak Raina kesal kini menampar pipi Talita dengan sangat keras, bahkan tangan lentik itu kini ikut memerah. "Lihat, dia menyakitiku. Bukankah kau mencintaiku? Tolong aku Hendra, aku tahu kau masih mencintaiku. Dan siapa wanita itu, mengapa dia terus memeluk lenganmu?" ucap Talita dengan merengis kesakitan. Dia masih terus memporak-porandakan hati Hendra. "Diam!" teriak Elvano kini. "Hendra, selesaikan sekarang!" ucap Elvano kini dengan tegas. "Dasar benalu! Kau harus merasakan bagaimana rasanya sakit nenek lampir," ucap Raina kini. "Cukup Talita! Aku sudah mengatakan kepadamu, kau dan aku sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi," ucap Hendra kini menatap tajam ke arah Talita. "Tidak!
Dan kau wanita jalang, lepaskan dia, itu milikku. Pekik Talita kepada Lilian. Lilian langsung melepaskan pelukannya dari lengan Hendra. Hendra yang melihat itu langsung menarik pinggang ramping Lilian agar tidak menjauh darinya. Tutup mulutmu. Dia jauh lebih darimu. Kau mengatakan apa? Jalang! Seharusnya kau berkaca, bukankah kau jalang sesungguhnya? Umpat Raina kepada Talita. Diamlah! Aku tahu kau dan Elvano hanya menikah bohongan, dan ketika Matthew mengetahuinya maka kau akan ditendang dari keluarga Beethoven. Wah, benar-benar ya. Ucap Raina kesal. Dia melihat di pinggir ada sebuah gunting dan beberapa alat eksekusi milik Elvano, mengambil gunting itu. Kau mengatakan apa? Kakek lampir akan menendangku? Sebelum dia menendangku, maka kau yang akan habis di tanganku. Lagi-lagi Raina menarik rambut Talita. Kau tahu aku sangat muak denganmu. Sekarang katakan, siapa orang yang ikut membantumu melakukan semua ini? Membunuh Mami Diana saat itu. Aku tahu kecelakaan itu terjadi tidak hanya kau sebagai dalang utamanya. Katakan padaku siapa di balik ini semua bangsat. Jangan berteriak atau aku akan mengeluarkan bola matamu. Ucap Raina berbisik di telinga Talita sambil tangannya mengarahkan gunting ke arah mata kanan Talita. Apa yang ingin kau lakukan? Balas Talita ketakutan dengan menjawab bisikan Raina. Katakan padaku, siapa orang lain yang membantumu untuk menghabisi ibu mertuaku? Ucap Raina berbisik sambil gunting itu kini menekan pipi Talita. Tuan, apa yang mereka bicarakan? Bisik Hendra kepada Elvano. Entahlah, aku merasa ada yang disembunyikan oleh Raina. Balas Elvano. Kak. Pekik Talita saat gunting itu menusuk matanya. Dan itu disaksikan oleh Elvano dan Hendra. Bagaimana gunting tadi menusuk bola mata Talita. You fuck! Brengsek! Manusia tidak punya hati. Obsesimu membuat seseorang kehilangan wanita yang paling dicintai. Kau membuat dua pria menderita dan saling membenci. Bangsat! Umpat Raina dengan penuh emosi. Harusnya yang mati itu kau. Lilian yang melihat itu dia langsung memeluk tubuh Hendra. Jika Elvano dan Hendra sudah terbiasa dengan hal itu, bagi Lilian itu sangat mengerikan. Menyiksa seseorang dalam keadaan sadar itu terlihat seperti psikopat. Teriak Raina kini melempar gunting yang dia gunakan menusuk mata Talita. Mendekat ke arah suaminya. Aku ingin tidur. Ucap Raina langsung meminta untuk digendong kembali. Elvano mengerti akan hal itu, dia menggendong tubuh Raina ala koala dan meninggalkan ruangan itu. Sedangkan Lilian tak berani menatap sekitar yang ada, dia membenamkan wajahnya di lengan kekar itu. Kau tidak apa-apa? Ucap Hendra lembut. Aku takut. Ucap Lilian dengan suara bergetar ketakutan. Hendra? Lirih Talita dengan meringis kesakitan. Cukup Talita, kau dan aku sudah tidak ada apa-apa lagi. Terlebih lagi saat aku tahu kau dengan mudahnya membunuh wanita yang menolongku dan itu membuatku semakin membencimu dan apa yang kau bilang aku masih mencintaimu? Kau salah. Aku akan segera menikah dengan wanita ini, jadi tutup semua anganmu dan nikmati dunia bawah ini. Ucap Hendra kini menggendong tubuh mungil Lilian. Setelah eksekusi itu kini dengan cepat Raina sudah tertidur dalam gendongan Elvano. Sayang, bangunlah sebentar, bersihkan dirimu. Kau baru dari tempat kotor itu, aku khawatir akan membahayakan kesehatanmu. Ucap Elvano kepada istrinya. Mandikan saja aku sayang, aku sangat malas dan mengantuk. Ucap Raina yang masih membenamkan wajahnya di ceruk leher Elvano. Aku lap saja, ya setelah itu kita tidur. Ucap Elvano kini membawa wanitanya ke kamar mandi, mendudukan wanita itu di tempat meja alat-alat mandi dekat wastafel. Meskipun Elvano menggendong tubuh Raina dengan menopang satu tangan, dan tangan lainnya mengambil handuk baru, dia menggeser semua alat mandi itu dan semua masuk ke dalam wastafel,
direntangkan handuk itu untuk dudukan Raina. Dengan lembut Elvano mendudukan Raina, dengan mata masih terpejam dan menyandarkan kepalanya di tembok kamar mandi itu. Elvano melihat istrinya yang begitu pulas, merasa aneh bagaimana bisa mood ibu hamil itu bisa berubah dalam hitungan beberapa menit. Elvano membuka kemeja putih yang sudah bercampur dengan darah akibat ulah istrinya yang menusuk mata Talita. Dia buang kemeja itu seperti biasa. Kini dia melihat istrinya hanya menggunakan pakaian dalam. Dia ambil handuk kecil dan dia basahkan dengan air hangat dari wastafel itu. Mengelap tubuh istrinya dengan lembut. Melepaskan sendal istrinya, tak lupa juga dia membersihkan kaki istrinya itu. Elvano melakukan semua itu dengan sangat lembut. Kemudian dia menatap perut rata istrinya, mengelus perut itu, dia dekatkan wajahnya di perut itu. Sayang Dedi, jangan nakal ya di dalam perut Mami. Dan jangan keluarkan semua sifat kalian ke Mami, kasihan Mami nak. Lihat Mami memiliki banyak kepribadian sekarang dan itu membuat Dedi frustrasi. Ucapnya berbicara di depan perut Raina. Tak lupa juga Elvano mengelap wajah istrinya. Setelah selesai kini Elvano menggendong tubuh Raina ke atas ranjang mereka, dia letakkan tubuh istrinya kemudian menutupi tubuh itu dengan selimut. Kemudian dia berjalan ke walk-in closet miliknya kemudian mengambil kemeja baru lagi, dia kenakan kepada Raina agar wanita itu tidak merasakan kedinginan. Tidak lupa Elvano juga membersihkan dirinya, dan setelah selesai seperti biasa dia tidur tidak menggunakan apapun yang menutupi bagian tubuhnya. Karena semenjak kehamilan Raina, terkadang Raina terbangun dari tidurnya hanya untuk mencari perut kotak-kotak suaminya, atau menenggelamkan wajahnya di dada bidang suaminya. Next time.